Kita aja nggak sih. Oh iya. Enggak apa pedengung nanti udah dimatiin. Udah. Angkat dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari yang penuh rahmat ini yang kita sedang diguyur hujan, tapi semangat ibunda semua tetap semangat 45 hadir di mushola yang kita cintai. Saya doakan semoga semangat langkah kaki, kehadiran ibu semua di sini Allah berikan keberkahan, Allah berikan pahala yang besar, dan Allah tambahkan hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu RT 01, Ibu RT 2 ya. Dan barangkali hadir Ibu RW, ada hadir Ibu? Oh, pulang kampung. Yang RT 3 juga yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua MT Musala Ar-Rahman beserta pengurus yang luar biasa menurut saya ya. Dan yang saya cintai seluruh ibunda yang hadir pada sore hari ini. Semoga ibu-ibu semua senantiasa sehat walafiat. Jika kiranya ada di antara ibu-ibu yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Jika ada yang kesulitan, Allah beri kelapangan. Dan jika ada persoalan, Allah selesaikan persoalannya. Dan jika ada yang berhutang, semoga cepat lunas hutang-hutangnya. Ada yang berhutang, Bu? Banyak apa sedikit? Pokoknya semoga Allah berikan jalan sehingga semakin sering hadir di majelis taklim, sering mendapat doa dari seorang guru, semoga doanya diijabah. Baik hutangnya yang sedikit maupun yang banyak, semoga di tahun ini terlunasi hutang-hutang. Dan tahun depan jangan buka lagi hutangnya, Bu. Ya. Negara aja. Kalau ibu berhutang tapi ibu merasa nyaman, bisa tidur nyenyak, enggak apa-apa, ya. Berarti hutangnya itu kan ada ininya, ada tujuan. Tidak ngutang karena apa? Karena hawa nafsu. Banyak orang hutang ibu karena apa? Hawa nafsu. Pengen ini, pengen itu, segala macam. Akhirnya apa? Terjebak dengan hutang. Mudah-mudahan di sini enggak ya, ini wajib-wajib ibu solehah ini, yang tidak tertipu dengan hawa nafsu ya. Apa kabar ibu semua, sehat? Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ibu sore ini? Semangat, harus dong. Apalagi pembahasannya tentang antara istri dengan suami ya. Ini luar biasa pembahasan hari ini ya. Yang judul yang dikasih oleh pengurus bagi saya semua sangat menarik, penuh dengan tantangan ya. Hari ini apa judul kita ibu? Akhlak seorang istri terhadap suami. Namun sebelum kita, kayaknya mic menggema ya? Mic-nya enggak ya? Enggak ya? Bicara tentang akhlak seorang istri terhadap suami, kalaulah sekiranya ya, posisi kita sekarang sebagai istri
mampu mengikuti pesan Allah yang ada dalam Al-Quran, yang mana Allah sudah memberikan kriteria seperti apa ciri-ciri istri yang soleha. Maka bentuk daripada kita kalau sudah terwujud menjadi istri yang soleha, maka kita akan dengan sendirinya berperilaku yang baik, yang mengagumkan, yang menyenangkan bagi suami. Maka sebelum kita bahas tentang akhlak seorang istri terhadap suami, saya akan memulai dengan ciri-ciri istri soleha dalam pandangan Al-Quran. Tapi sebelum kita kupas nih ayat tentang istri soleha, saya bertanya dulu. Bunda, pengenkah kita jadi istri soleha? Pengen apa pengen banget? Kalau memang pengen banget ya, apakah kita sudah tahu seperti apa ciri-ciri istri soleha itu? Bagaimana kita bisa mencapai menjadi istri yang soleha kalau kuncinya saja kita tidak tahu? Bu, ibu senang nggak kalau saya panggil, wahai ibu-ibu, istri-istri soleha? Senang nggak, Bu? Kalau memang kita senang dipanggil sebagai istri soleha, harus ada nggak bukti perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Harus dong. Nggak bisa istri soleha itu hanya sebatas panggilan. Nggak bisa istri soleha itu hanya sebatas ucapan di bibir. Tapi apa? Bentuk daripada istri soleha itu harus diwujudkan dalam bentuk perilaku. Pada zaman Rasulullah, Ibu, ini kita dibawa nih ke kehidupan masa Rasul. Ternyata di masa Rasul, Allah sudah menyampaikan seperti apa ciri-ciri seorang istri Rasul. Kalau ibu sekarang membayangkan, enak gak jadi istri Rasul, Bu? Enggak. Kenapa enggak enak? Dari sini katanya langsung spontan, enggak. Kalau sebelah sini saya tanya, kira-kira ibu, kalau ibu ngebayangin sekarang, menjadi istri seorang Rasul itu enak apa enggak, Bu? Yang sebelah sini nih saya tanya, Bu. Ini jawabannya murni aja dari hati, Bu. Kira-kira enak apa enggak? Ibu jawab dong. Enak apa enggak? Bu, enak apa enggak? Kok senyum-senyum aja jawabnya ya? Kalau yang ibu sebelah tengah ini nih, ayo Bu jawab jujur. Kalau menurut pandangan ibu dengan kita kehidupan yang sekarang ini, dulunya menjadi istri seorang nabi itu enak apa kagak? Bu? Nggak enak. Weh, ternyata orang sekarang banyak mengartikan bahwa istri seorang nabi itu nggak enak. Kira-kira dari sudut pandang mana menjadi istri nabi itu nggak enak? Dari segi mana, Bunda? Oh, berat gitu ya. Coba kalau saya bawa ibu kepada sudut pandang seperti apa enaknya menjadi istri seorang nabi. Ketika nabi dapat wahyu, kira-kira itu disampaikan nggak kepada istrinya? Setiap Rasulullah itu mendapatkan wahyu hidayah dari Allah, itu istri kebagian. Jadi tiap hari, setiap turun ayat bertambah hidayah, bertambah hidayah, bertambah hidayah. Jadi kehidupannya penuh dengan hidayah. Kehidupannya penuh dengan cahaya. Kalau kita ini sudah tahu cahaya, sudah tahu petunjuk hidup, luar biasa Bunda bahagianya hidup. Jadi kira-kira Ibu, jadi istri Nabi itu enak apa enggak enak? Masih berat jawabnya ya. Penuh cobaannya Bu ya. Oke, saya buka ayatnya ya. Karena apa? Kita bicara tentang akhlak. Akhlak terhadap suami itu tidak akan berat kalau kita memahami tentang konsep seperti apa menjadi istri yang solehah. Tapi kalau kita tidak paham konsep seperti apa istri yang solehah, maka kita dalam kehidupan berumah tangga akan berbuat dengan semau gue. Akan berbuat menurut persepsi kita.
akan berbuat dengan menurut pemikiran kita. Kalau kita lagi mood, lagi senang, maka akhlaknya juga baik. Tapi kalau lagi bad mood, suami bilang, "Ma, papa mau makan, ambil sendiri." Bahaya, Bu. Bahaya kalau kita tidak punya standar. Maka kita harus tahu standar istri solehah itu seperti apa. Nih saya buka ayatnya di dalam surat Al-Ahzab ya Bu ya. Surat 33 Al-Ahzab ayat ke-28. Nih informasi untuk kita semua seperti apa keberadaan seorang istri pada zaman Rasulullah. Ya. Pesannya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang artinya adalah, hai Nabi. Ini Nabi nih. Katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, apa pesan Allah kepada Nabi? Maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi betul jawaban Ibu tadi. Kalau orang yang kehidupan sekarang, keimanannya yang sekarang, dia akan sangat berat. Karena istri Rasulullah itu sudah disampaikan oleh Allah, ciri-ciri seorang istri Nabi adalah tidak boleh materialistis. Kalau ada istri Nabi yang sudah mengarah kepada materi, dikit-dikit ukurannya adalah ekonomi, dikit-dikit ukurannya adalah duit, dikit-dikit ukurannya adalah yang semua bentuk yang kemewahan, apa pesan Allah kepada Nabi? Maka Nabi berikanlah mut'ah. Mut'ah itu adalah pemberian ya, pemberian. Maka berikan mut'ah kepada istrimu dan ceraikan. Ternyata menjadi istri Nabi itu tidak mudah. Ini salah satu ayat ya. Ayat yang kedua, nih saya bicara ayat dulu. Masih di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-55. Nih, baru diberitahu nih, ya. Apa pesan Allah dalam ayat ini tentang istri-istri Nabi? Pesannya begini. Surah Al-Ahzab ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sayang mereka miliki. Ini tentang etika, ya. Bagaimana seorang istri Rasul itu, ya, tidak ada larangan untuk jumpa dengan ponakannya, untuk berjumpa dengan bibinya, untuk jumpa dengan pamannya. Nah, ini dasar ayatnya. Baru di ujung ayatnya apa kata Allah dalam ayat ini? Dan bertakwalah kamu, hai istri-istri Nabi, kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi bundaku semua, syarat kalau kita ingin termasuk kategori istri yang solehah, syaratnya ternyata adalah kita harus memahami konsep takwa. Apa Bunda? Konsep takwa. Maukah kita dipanggil oleh sesama kita atau dalam pandangan Allah menjadi istri yang solehah? Maka syaratnya adalah kita harus memahami konsep takwa. Kalau kita sudah memahami konsep takwa, maka ini akan sendirinya sikap akhlak kita terhadap suami itu akan mudah kita menjalani dalam kehidupan. Nah, apa itu konsep takwa Bunda? Konsep takwa di dalam ayat lain, di dalam surah Al-Imran ayat 133-134, ada 5 konsep takwa. Kalau kita ingin menjadi istri yang solehah, maka syaratnya kata Allah adalah istri itu harus bertakwa. Istri yang bertakwa itu minimal komponennya ada 5 syarat dan kriterianya. Apa yang pertama Bunda dari 5 syarat ini? Yang pertama adalah kita itu harus membangun hablum minallah kita. Senantiasa mohon ampun kepada Allah. Ini orang yang bertakwa nih. Maka kita jaga ketaatan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang empatnya lagi Bun, ini hubungannya dengan hablum minan nas. Ya. Orang yang bertakwa itu dalam perspektif Al-Qur'an adalah yang pertama apa Bunda? Allazina yu'minuna bil ghaib, kata Allah. Ya.
Saya coba buka di dalam surah Al-Imran ayat 134. Ciri orang yang bertakwa di sini adalah apa? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang senantiasa punya jiwa kasih sayang. Orang yang senantiasa gemar tangan di atas. Ini ciri orang bertakwa nih, Bunda. Kenapa Allah senang dengan orang yang senang dengan tangan di atas? Karena ketika kita tangan di atas, Allah janjikan, aku sucikan hatimu. Kalau engkau senang dengan tangan di atas, maka segala penyakit-penyakit dalam hatimu itu akan kucabut. Maka ciri penghuni surga itu, Bunda, tidak ada rasa dendam di dalam hati penghuni surga. Karena apa? Udah dicabut. Melalui apa? Melalui kita diajarkan bahwa dalam kehidupan ini senantiasa motivasi dirimu untuk senantiasa gemar memberi. Karena ketika engkau gemar memberi, inilah yang akan mensucikan hatimu, maka segala penyakit-penyakit hati di dalam hatimu itu akan dicabut. Kalau sudah dicabut penyakit hatimu, tinggal apa yang ada di dalam? Bersih, suci, alias yang tinggal di dalam sini adalah hanya rasa kasih sayang. Ini konsepnya, Bunda. Yang kedua, hablum minan nasnya, orang yang bertakwa itu apa? Seorang istri yang solehah itu, ternyata Allah mengajarkan pada kita ciri istri yang solehah itu, yang mereka itu bertakwa. Maka yang kedua adalah mereka yang senantiasa sabar dalam menjalani kehidupan, alias mampu menahan amarah. Bunda, banyak hal yang tidak kita sadari. Ketika ada ujian datang ke kita, jangan sekali-kali kita menolak. Karena ketika ujian itu datang, sebenarnya Allah sedang melatih kita. Allah sedang memberikan latihan agar kita, kalau sering latihan sabar, maka nanti akhirnya jadilah kita orang yang penyabar. Tapi kalau sebentar-sebentar kita latih diri kita sedikit marah, akhirnya kita apa, Bu? Ahli pemarah. Jadi yang sering kita latih, Bu, dalam kehidupan sehari-hari, ahli sabar atau ahli marah? Bunda, banyak sabarnya atau banyak marahnya kita? Banyak sabarnya atau banyak marahnya? Kalau banyaknya marahnya berarti tanpa sadar tiap hari kita marah, tiap hari marah. Dalam 30 hari kita marah, dikit marah, 30 kali marah dalam sebulan, akhirnya jadi ahli pemarah. Tapi coba kita latih, dikit-dikit sabar, dikit-dikit sabar, dikit-dikit sabar. 30 hari berjalan kita latihan sabar, maka nanti di akhir kita jadilah orang yang ahli sabar. Jadi yang membuat kita ahli pemarah atau ahli sabar sebenarnya siapa, Bu? Siapa, Bu? Setan lagi yang disalahin. Yang marah kita yang disalahin setan. Datang lagi pemainnya bapak-bapak, katakan hidung belang, ya. Dia sedang apa? Sedang berkencan dengan perempuan. Nanti ketika diinterogasi, kenapa kamu melakukan itu? Iya, Pak, saya digoda setan. Apa kata setan? Yang menikmati lu, yang disalahin gua. Jadi jangan kita dikit-dikit setan yang disalahin, Bu. Yang salah adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita nggak paham bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya Allah sedang memberi pembelajaran. Karena apa? Allah itu sayang dengan kita. Aku ingin kau itu ada perubahan, kata Allah. Maka dengan ujian yang kuberikan, kukirimkan kepadamu, hendaknya engkau mampu mengambil pembelajaran. Karena apa? Orang yang sudah menerima, Bunda, ya, orang yang sudah bahagia hidupnya, yang sudah mengetahui konsep aturan Allah, ketika datang ujian, sekalipun itu tidak disukai, dia tidak lagi bertanya, ya Allah, kenapa ini terjadi? Kenapa engkau kirim kepadaku ujian seperti ini? Bukan lagi pertanyaannya kenapa. Tapi orang yang sudah berkesadaran, yang sudah mengerti konsep Allah, pertanyaan kenapa akan menjadi apa? Apa? Maksudnya apa nih? Ketika datang ujian kepada ibu dan ujiannya tidak disenangi, namun yang terucap dalam hati dan pikiran kita akan berkata begini, ya Allah,
ada sesuatu kejadian yang aku sangat berat menerimanya. Maka ya Allah, tolong beritahu apa hikmah di balik kejadian ini. Jadi bukan lagi bertanya kenapa, karena pertanyaan kenapa itu jatuhnya keluh kesah. Tapi kalau pertanyaannya diganti dengan apa ya Allah hikmah yang kau berikan, berarti kita minta bimbingan kepada Allah agar apa? Kita diberi kekuatan, kita beri ketabahan, dan kita diberi pembelajaran. Jadi makanya konsep menjadi istri soleha ini, hari ini kita sudah dapatkan ilmunya, teorinya, maka harapannya ke depannya mari kita praktekkan. Kalau kita sudah praktekkan konsep menjadi istri soleha ini, yakin bunda akan nanti sendirinya ibu dalam beretika, dalam bersikap terhadap suami, jadilah ibu istri yang senantiasa dikagumi oleh suami. Ibu selalu dirindukan oleh suami. Ibu selalu menjadi pujaan suami. Jangan sampai sebaliknya bu, ya, pulang kerja udah pergi lagi. Ditanya sama kawannya, kok pergi lagi? Kan baru nyampe rumah. Nggak betah gue di rumah, merepet terus. Ada nggak bu orang seperti itu? Ada bu, ya. Padahal udah capek kerja seharian, pulangnya cuma sebentar, cuma ganti baju, ibarat kayak pelabuhan. Cuman numpang ganti baju, makan, pergi lagi. Besok kerja lagi. Hari Minggu, hari libur, juga nggak betah di rumah. Dicari kesibukan sendiri. Entah pergi mancing, entah pergi kemana. Ketika ditanya, loh kok di sini? Kok nggak pernah ikut istrinya? Malas. Di rumah suara ramai terus, cerewet, minta ampun. Nah mudah-mudahan ini nggak ada di sini, tapi di sono, ya. Di sono ya bu ya, kalau di sini mudah-mudahan enggak. Ini suami-suaminya yang betah semua di rumah ini. Ya, alhamdulillah. Saking betahnya di rumah, akhirnya apa? Wallahu a'lam. Ya, kenapa masa COVID kemarin ada peningkatan jumlah kelahiran? Karena banyak di rumah, ya. Efek dari COVID kemarin bu, ya. Akhirnya banyak yang brojol. Tapi nggak apa-apa, itu buah dari cinta ya. Nah, tapi artinya itu kita harus mengetahui bagaimana cara atau kiat-kiat biar suami itu adalah orang yang betah di rumah. Nah, ciri orang istri yang bertakwa tadi adalah yang pertama yang senantiasa membangun ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah istri yang senantiasa belajar gemar memberi atau gemar tangan di atas. Yang kedua untuk hablum minan nasnya adalah senantiasa istri yang belajar untuk sabar. Sabar terhadap anak, sabar terhadap suami, sabar terhadap keluarga, sabar terhadap mertua, orang tua, siapa lagi bu? Adik ipar, tetangga, bu, yang sering ibu diuji, sabarnya tiap hari sama siapa? Anak. Ada lagi? Diuji oleh suami. Diuji oleh saudara. Banyak. Kenapa kita berat untuk sabar? Itu semua adalah karena ada persoalan yang kita tidak mengerti jalan keluarnya. Oleh Al-Quran semua jawaban itu sudah disiapkan. Tapi hari ini nggak saya bahas itu. Konsep yang 5 ini dulu kita pahami. Yang pertama tadi adalah yang senantiasa memberi. Karena ketika kita memberi, hati ibu tersucikan, penyakit hati diangkat. Ketika hati sudah bersih, hati sudah tersucikan, maka dengan siapapun kita berhadapan, dengan siapapun ada persoalan, tidak ada masalah bunda. Kenapa? Di sini sudah Allah bersihkan. Maka Allah itu konsepnya tentang sedekah itu luar biasa bunda. Tapi kenapa di Al-Quran banyak sekali ayat mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya lah sangat kikir. Kenapa kita masih bisa kikir padahal sedekah itu sangat baik untuk kita? Nah inilah baru akibat dari godaan setan, ya. Yang dikit-dikit semua perbuatan itu setan. Yang Al-Quran mengatakan yang menggoda kita itu, kenapa kita kikir adalah itu karena setan. Nah, ya, sabar, memaafkan dan berbuat baik. Bu, ibu kalau ada masalah dengan suami, kira-kira marahnya sebentar atau diingat-ingat 3 hari, sampai seminggu atau sampai 3 bulan? 3 hari.
Kira-kira kalau baru bisa 3 hari baru bisa memaafkan, itu istri soleha apa tidak? Bukan saya yang jawab ya Bu ya. Nah inilah yang harus kita cross check dalam diri kita, ya. Oke, itu syarat awalnya Bunda. Maka dalam kita berumah tangga, Bunda, sebenarnya saya sangat tertarik membahas tentang berumah tangga. Ada yang puncaknya pernikahan Bunda yang perlu kita pahami. Mungkin jawabannya tidak hari ini, tapi saya ajak Bunda semua untuk merenung. Kalau boleh saya ngasih pertanyaan Bunda, bisa nggak kita jawab, kenapa sih Allah menyuruh kita manusia untuk menikah? Kalau bisa jawab pertanyaan ini, itu luar biasa. Kenapa Allah menyuruh kita untuk menikah? Yang tadinya kita tidak saling mengenal, bahkan kenalnya ketemu gede. Lalu Allah izinkan kita untuk dalam satu atap, dan mohon maaf lagi kita dibolehkan hidup dalam satu kamar. Apa pembelajaran yang sedang Allah berikan ke kita sehingga di balik pernikahan ini sebenarnya ada sesuatu yang ilmu yang sangat luar biasa, dan ilmunya ini menyangkut tentang ketauhidan. Pernikahan itu puncaknya sebenarnya Bunda adalah Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita tentang berakidah. Maka ketika kita mau nikah, ada sebutan tentang akad. Akad itu kan asal katanya akidah. Asal katanya itu dari akad. Akad itu artinya adalah ikatan. Tapi ini kajian tinggi. Hari ini tidak saya bahas di sini. Saya cuma coba ngajak Bunda untuk merenung. Mudah-mudahan ke depannya semakin kita bertanya, ya Allah sebenarnya apa sih maksudmu? Kenapa engkau membuat sebuah aturan bahwa hambamu ini adalah harus dianjurkan untuk menikah? Apa pembelajaran yang engkau berikan kepada kami hambamu ini? Sehingga di balik pernikahan itu diharapkan nantinya kita bisa hidup satu atap, satu rumah, dan kita bisa meraih yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Ternyata tujuan menikah bukan hanya sebatas sakinah, bukan hanya sebatas mawaddah, bukan hanya sebatas warohmah, tapi ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Luar biasa. Kalau kita sudah mengerti tentang hakikat pernikahan, maka sebesar apapun Bunda persoalan dalam sebuah rumah tangga, tidak ada apa-apanya. Tidak akan terasa berat. Karena apa? Kita sudah tahu rahasia-rahasia di balik kejadian. Oh, ternyata Allah memberikan pembelajaran ini. Ada lagi persoalan, kita sudah diberitahu, ini loh hikmah yang aku berikan. Dikasih persoalan yang berat. Masing-masing kita Bunda, rumah tangga kita, kira-kira ujiannya ada nggak semuanya? Ada. Ujiannya sama atau beda? Beda. Ada nggak orang merasa ketika diuji, ya Allah, kayaknya ujian rumah tangga saya berat kali? Ada nggak mengatakan gitu Bunda? Ketika seseorang dilanda ujian, pasti dia merasa, kayaknya rumah tangga saya berat nih. Datang lagi yang satu, ngomong begitu, rumah tangga saya berat nih. Datang lagi yang si fulan, ngomong begitu juga. Sesuatu itu kita anggap persoalan rumah tangga itu berat. Kenapa Bunda? Karena persoalan itu dianggap berat karena kita tidak dapat ilmunya. Maka yang kecil pun akan terasa jadi besar. Akan tetapi sebaliknya, sebesar apapun persoalan rumah tangga, kalau kita sudah imbangi ilmunya, ini persoalannya, ini kita imbangi ilmunya, maka yang berat ini tidak akan terasa berat karena dia imbang dengan ilmunya. Maka konsep Allah itu sangat bagus. Hadirlah selalu di majelis ilmu, karena di sana kalian akan sama-sama belajar. Termasuk belajar tentang pernikahan, termasuk belajar tentang bagaimana kita dalam kehidupan berumah tangga, kita asik, kita menikmati, kita betul-betul menjadikan pernikahan saya adalah ladang amal buat saya. Jangan sampai sebaliknya ya Bu, pernikahanku adalah tiap hari ladang dosa. Waspadalah. Kira-kira Bunda, apakah kita sudah yakin tiap hari rumah tanggaku adalah ladang ibadah? Bunda, yakin? Insya Allah, ya. Oke,
Coba kita lihat seperti apakah akhlaknya seorang istri terhadap suami dalam berperilaku. Yang pertama adalah akhlaknya seorang istri terhadap suami dalam berperilaku adalah istri menjaga dirinya dan harta suami. Ibu, banyak kasus di luar sana. Ketika suami pergi tugas, maka si istri pun pergi dinas. Banyak kejadian. Ini karena ciri-ciri istrinya kuat iman atau lemah iman. Suaminya pergi dinas, dia kesempatan pula pergi dinas. Kalau suami dinas jelas. Tapi kalau istrinya dinas, itu yang tak jelas. Ya, akhirnya apa? Sepandai-pandai kita menyimpan rahasia, ingat ya Bunda, Al-Quran yang menyampaikan. Sepandai-pandai pun kamu menyimpan rahasia, maka nanti ada masanya, itu akan Allah yang memberitahu rahasia itu kepada suami. Maka akan datang sendirinya orang yang menyampaikan. Maka Bunda, kita ini jangan sekali-kali punya rahasia dengan suami. Apalagi rahasianya itu rahasia yang fatal, jangan. Kalau sudah saatnya Allah ingin membongkar, maka semua sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, itu akan menguap juga. Begitulah kita ini dalam kehidupan berumah tangga. Maka Bunda, jangan sekali-kali tergoda. Apalagi kita ya di dalam kehidupan sekarang ini, kan namanya Android nih, kadang sama-sama berhadapan dengan suami pun, tapi boleh jadi kita sibuk dengan HP masing-masing. Jangan sampai punya rahasia Bunda. Apalagi punya rahasia apa? Punya rahasia pil. Pil apa? Bukan pil KB ya Bu. Tapi apa? Pria idaman lain. Jangan Bunda. Ini adalah salah satu bentuk dosa. Ya. Jadi jangan. Jadi kita dalam beretika, dalam berperilaku terhadap suami, kita harus pandai menjaga diri kita. Jagalah harga diri kita. Jangan sampai kita itu ketika suami saya kan nggak tahu. Ingat, Allah itu maha tahu loh. Bahkan dalam satu ayat dikatakan ada seorang istri yang itu ketika itu antara Aisyah dengan Hafsah. Ya, Aisyah kan istri Nabi, Hafsah juga istri Nabi. Lalu mereka berdua ini bisik-bisik. Ternyata si Hafsah dia menceritakan sesuatu kepada si Aisyah. Ternyata Rasulullah tahu. Maka mereka terkejut. Ketika Rasulullah bertanya kepada si Hafsah dengan Aisyah, kalian berbisik-bisik tentang saya kan? Apa yang kalian bisik-bisikkan? Terkejut langsung. Ya, itu ada ayatnya tuh. Lalu ketika itu Hafsah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang memberitahumu Rasulullah bahwa kami sedang membicarakanmu? Apa kata Rasulullah? Allah yang memberitahu saya. Jadi sepandai-pandai kita menyimpan rahasia Bunda, ingat, akan ada masanya nanti Allah bongkar rahasia kita. Dan ketika itu suami tahu, itu akan menjadi persoalan yang besar. Maka kita akhlaknya terhadap suami apa? Pandailah menjaga diri. Jangan punya rahasia-rahasiaan dengan suami. Itu yang pertama. Ibu, saya sampai jam berapa waktunya? Kayaknya sebentar lagi ya. 10 menit lagi ya. Oke, itu yang pertama ya Bunda. Masih ada tanya jawab kan nanti ya. Berarti saya 5 menit lagi ya. Oke. Yang kedua, seperti apa akhlak seorang istri terhadap suami? Ialah istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Kita itu Bunda, walau bagaimanapun tingginya pangkat jabatan kita di perkantoran, di luaran sana, tapi kalau sudah di rumah, kita itu tetap harus ada di bawah suami. Tidak bisa karena kita gaji saya kan lebih besar, pangkat saya kan lebih tinggi, jabatan saya kan lebih tinggi dari suami, maka suami itu boleh dong di bawah saya. Tidak bisa. Karena Al-Quran sudah menetapkan bahwa derajat suami itu adalah itu satu tingkat derajat lebih tinggi daripada perempuan. Jadi apa? Kenapa kita terkadang terpicu dengan pangkat, jabatan, gaji yang besar kita, lalu kita terpicu untuk mungkin menganggap suami itu di bawah saya? Itu adalah bentuk daripada kesombongan. Dan Allah tidak suka akan hal itu. Di kantor kita yang jabatannya tinggi, di kantor di mana kita yang punya gaji besar,
Tapi kalau sudah di rumah, tetap kita itu ada di bawah suami. Maka jangan kita bawa-bawa pangkat di kantor di rumah. Saya terkadang sering ngingatin sama suami itu, ya ayah tentara itu di kantor loh. Janganlah bikin kami kayak tentara juga di rumah, saya bilang. Karena tentara itu luar biasa disiplinnya, Bu. Nggak ada cerita malas-malasan. Walaupun hari libur, tetap harus seperti hari kerja. Jadi terkadang kita itu ada juga rasa ininya, pengen nyantai gitu ya. Lalu saya bilang, karena saya ingatin, janganlah dibikin kami ini kayak komando. Kami nggak komando do ya. Akhirnya dia ketawa, ya. Begitulah kita itu. Jadi yang karir kita di kantor, itu urusannya di kantor. Kalau di rumah, jadilah ayah yang baik. Kalau di rumah, jadilah ibu yang baik. Karena apa? Untuk menjadi ibu teladan, untuk menjadi ayah teladan, itu tidak perlu dibawa-bawa dengan jabatan. Itu tidak perlu dibawa-bawa dengan pangkat. Tapi apa? Kedekatan antara suami, anak, istri adalah itu bicara tentang hati. Nah, itu ya Bunda ya. Yang ketiga, apa akhlak istri terhadap suami? Yang ketiga adalah istri bergaul baik dengan keluarga, termasuk keluarga suami. Bunda, kalau kita sudah nikah, itu kita punya keluarga itu dua. Keluarga kita dengan keluarga suami. Ibu juga begitu. Mertua kita itu ibu mertua jadi ibu kita juga. Ayah mertua kita juga ayah kita juga. Kalau ada masih mindset dalam pikiran kita, itu kan orang tua dia. Ingat, kebahagiaan yang seutuhnya dalam berumah tangga itu tidak akan kita raih. Karena apa? Kita masih menganggap orang tuanya adalah orang lain daripada kita. Sehingga mindset yang seperti itu mempengaruhi sikap. Maka etika seorang istri dalam berperilaku terhadap suami adalah bergaullah dengan baik dan termasuk kepada keluarga suami. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak keluar rumah tanpa izin suami. Bunda, sesuatu yang beratkah? Atau sesuatu yang ringankah? Kalau keluar rumah harus izin? Bu, berat apa ringan untuk minta izin? Ringan, kalau suaminya selalu ngizinin. Tapi kalau suami banyak melarang, neraka suami loh, kok suami? Ya, tapi ini artinya adalah pembelajaran. Ada tipe suami Bunda, ya, ketika mau keluar rumah itu banyak dulu ininya ya, syarat dan ketentuannya. Untuk keluar rumah harus izin. Nanti pulangnya lagi ditanya lagi. Nanti di pulang rumah belum, laporan. Mau pergi lapor Pak, mau keluar. Nanti pulangnya lapor Pak, sudah pulang. Itulah termasuk tentara. Harus lapor, izinnya sudah nyampe rumah, sudah. Dikit-dikit laporan, dikit-dikit laporan. Aduh, dalam hati. Tapi nggak apa-apa, nikmati aja, ya. Oke, itu akhlak terhadap suami. Yang selanjutnya adalah usahakan tidak membebani suami dengan banyak menuntut. Bunda, istri yang solehah itu adalah istri yang mampu menerima apa adanya. Kenapa sih istri itu banyak menuntut ke suami? Kenapa Ibu? Karena terlalu banyak keinginan. Kenapa banyak keinginan? Karena tergoda. Apalagi sekarang lihat HP, Shopee. Bentar live. Live-nya apa Bu? Live jual dangdang. Tengok yang satu live jual jilbab. Yang satu lagi live jual daster 400. Semua mau diborong. Uang tak ada. Ya. Nanti live lagi apa Bu? Live lagi tentang mukena cantik. Dari atas sampai ke bawah tengok semua live, semua diskon 70%. Sakit hati lihatnya. Kenapa? Semua nak dibeli, tapi uangnya tak cukup. Hati-hati. Itu kita adalah jebakan. Kalau kita tidak mengerti bahwa orang yang memperturutkan hawa nafsu keinginannya itu adalah bagian daripada orang yang tergoda oleh setan, maka kita akan terjebak. Ya, banyak lagi Bu yang akan kita bahas sebenarnya tentang bagaimana istri terhadap suami. Kita harus tahu seperti apa suami yang ideal. Kita kalau mengerti seperti apa suami yang ideal, kita tidak akan banyak menuntut. Kita akan banyak bersyukur.
kita harus tahu seperti apakah kewajiban istri terhadap suami. Lalu seorang istri itu mana yang harus didahulukan ketika dihadapkan antara orang tua dengan suami. Banyak lagi yang harus kita bahas, tapi karena waktunya sudah di penghujung, saya tak berani lanjut. Nanti takutnya ditegur sama Ibu Ketua. Maka selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua, apakah ada pertanyaan atau mungkin lanjut doa, boleh kami lemparkan kepada Ibu Ketua. Pertanyaannya, boleh Ibu dibuka pertanyaan. Ada kira-kira yang mau bertanya Ibunda? Ada kira-kira Ibu? Atau mungkin Ibu senior kami mau menambahkan? Ibu RT. Iya, menambahkan barangkali Ibu, karena perjalanan Ibunda yang lebih senior kan lebih jauh, lebih panjang, pasti lebih banyak pengalaman. Iya. Boleh Ibu RT izin menambahkan ilmunya? Atau Bunda Neneng mau menambahkan Bunda? Kalau tidak bertanya berarti menambahkan. Boleh Bunda? Pas, ya Bunda? Boleh? Boleh Bunda menambahkan? Ya, atau ada yang mau bertanya? Saya tadi udah pancing loh, ciri-ciri suami yang ideal. Kalau kita harus cross check, suami saya ideal nggak sih? Ya kan? Kalau oh iya boleh, ada yang di balik layar mau bertanya. Oh gitu, ya. Nggak pas perilakunya, boleh nggak kita melawan? Oke, boleh. Kita jawab ya, satu pertanyaan untuk kita semua. Ketika kita berbuat, ya, yang pertama niatnya luruskan dulu. Niatnya luruskan, jangan niat melawan, tapi niatnya adalah meluruskan, ya. Namun tengok situasi, jangan pas suami capek, ya, lagi nggak mood, ibu mau mencoba meluruskan, yang ada entar tambah menjadi marahnya, gitu ya. Kan ada masa-masa dengan suami itu dengan ada masa santai, lagi ngobrol. Nah, dan ketika mau menyampaikan sesuatu, ya, triknya adalah munajat dulu sama Allah. Ya Allah, ya Rob, aku pengen menyampaikan sesuatu kepada suamiku. Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub. Maka ya Allah, izinkan ketika aku menyampaikan nanti hatinya lembut. Izinkan ya Allah ketika aku menyampaikan nanti dia paham apa yang ku maksud. Jadi kita lapor sama yang punya hati suami dulu. Caranya begitu. Jadi kalau kita sudah lapor sama Allah apa yang mau kita sampaikan, nanti yakin insya Allah Allah beri kemudahan. Ya Allah, berilah aku waktu yang tepat untuk bisa ngobrol, dan beri aku ya Allah kemudahan untuk menyampaikan, dan beri ya Allah suamiku kemudahan terbuka hatinya untuk menerima apa yang kusampaikan, baru nanti sampaikan. Caranya itu memang suami itu tidak bisa dikerasin, sekalipun mereka itu salah. Yang namanya pemimpin itu tak mau disalahkan, itu tipe pemimpin. Padahal udah jelas salah Bu, tapi tak mau dia disalahkan. Kenapa? Mereka itu masih sangat kuat dengan ego. Maka cara kita mendekatinya bagaimana? Harus dengan kelembutan. Bu, bayanginnya begini. Dinding ini keras nggak? Keras ya. Kalau ibu lempar bola apakah keras? Keras. Ibu lempar ke dinding, dia itu nancap atau mantul? Mantul. Itu gambaran kalau keras sama keras, maka dia mantul. Tapi coba ibu ambil tanah liat tahu kan? Tanah liat itu kan yang seperti apa, yang lengket. Tanah liat itu teksturnya keras apa lembut? Lembut. Yang lembut ini ibu tancapkan ke dinding, dia mantul atau nempel? Nah, sekalipun sesuatu ada pesan yang besar mau disampaikan kepada suami, ibu harus pandai bersandiwara selembut sutra. Harus lembut penyampaiannya, harus tepat waktunya, dan nada menyampaikannya jangan nada mengajari. Mereka itu paling anti kalau kita mengajari.
Tapi apa? Kita harus sampaikan. Bunda itu sangat senang loh kalau ayah itu begini. Apalagi begini, apalagi begini, apalagi begini. Dengan candaan dulu. Nah, ternyata cara itu bisa kita lihat. Kira-kira dia paham nggak apa yang kita maksud? Kalau nggak paham besok baru agak mulai tegas lagi. Kemarin tuh udah dicandain loh, tapi kayaknya ayah tuh nggak ngerti. Apanya? Nah, baru sampaikan. Ini loh. Jadi semua persoalan sebenarnya tidak ada yang berat. Berat itu kenapa kita menganggap berat? Karena kita nggak dapat ilmunya. Akhirnya apa? Masalah kita rasa makin besar, makin besar, makin besar. Tapi ilmunya jalan di tempat. Akhirnya apa? Nggak seimbang. Jadi niatnya apa? Jangan niat untuk melawan, tapi apa? Ya Allah, saya niatnya untuk meluruskan. Karena dengan perkataan, sikap, perilaku suami seperti itu membuat saya tidak nyaman. Maka izinkan ya Allah, ada waktu yang tepat, saya ingin menyampaikan kepada suami, biar dia apa? Biar dia dalam menyampaikan sesuatu kepada istri adalah dengan cara yang lembut. Itulah salah satu ciri suami ideal. Ya, saya lanjut aja Bu. Ada 7 ciri suami ideal ini. Salah satunya apa? Itu yang Ibu sampaikan persoalannya. Ciri suami yang ideal itu 1, memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Istri itu adalah ratu. Suami yang mengerti agama, dia akan memperlakukan istrinya itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Istri itu adalah ladang amal. Ya, istri itu adalah ibu dari anak-anaknya. Itu yang suami ideal ya. Yang kedua, ciri suami yang ideal itu apa Bu? Menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang bijak. Yang bijak itu Bu adalah dia bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, ketika pun pamannya katakan kita itu salah, marahinya jangan depan anak. Itu bijak namanya. Ya. Yang ketiga, ciri suami yang ideal, memberi nafkah pada keluarga. Bu, yang 3 ciri-ciri ini udah ada nggak pada suami kita? Yang pertama tadi memperlakukan istri sebaik-baiknya, udah Bu? Berarti ideal nih, Ibu jangan nganggap apa namanya? Menganggap suami itu musuh, jangan ya. Oh, berarti suami saya ideal nih. Karena apa? Dia memperlakukan saya dengan baik kok. Yang kedua, cirinya adalah menjadi kepala rumah tangga yang bijak. Ibu, kira-kira suami kita di rumah dalam menetapkan suatu keputusan, Ibu lihat bijak nggak? Bijak, berarti itu ideal. Yang kedua. Yang ketiga, ciri-cirinya apa? Memberi nafkah pada keluarga. Apakah Bapak memberi nafkah Ibu lahir? Ya. Batin? Ya, berarti itu ideal. Ya, biar Ibu nanti semakin bersyukur sampai di rumah, alhamdulillah ternyata suamiku ini ideal. Lalu si Bapak itu heran, loh kok Mama tambah romantis? Iya. Karena apa? Ternyata Papa itu adalah ideal. Wah, ternyata selama ini suami itu ideal. Cuman kenapa? Selama ini kita nggak tahu dia ideal. Makanya Ibu nengok dia cek aja gitu. Padahal dia udah ideal loh. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat ini kita absensi dulu nih. Ciri-cirinya ada nggak sama suami kita? Yang keempat adalah membantu pekerjaan rumah. Si Bapak mau nggak Bu bantu kerjaan rumah? Wah, ideal Bu. Jangan disia-siain Bapak ya. Itu ideal Bu, ada Bapak dia mau bantu pekerjaan rumah. Contohnya ada pekarangan kotor dia mau bantu. Nampak dia di rumah gak berserakan dia mau bantu rapikan. Tapi jangan tentang Bapak mau, Ibu lepas tangan. Ah, Bapaknya mau kok. Udahlah, jangan ya Bu, itu salah. Ya, itu malah bahaya. Loh kok malah Papa semua yang ngerjain, nanti malah bisa ribut ya. Jadi kalau ada inisiatif suami yang mau membantu kita pekerjaan rumah, Ibu harus bangga. Yes, ternyata suami saya ideal. Nah, gitu ya. Harus kita hibur diri kita, Bu, biar happy ya. Itu yang keempat. Yang kelima, memiliki etika yang baik. Nah, itu. Kalaupun ada kita salah, atau ada anak-anak kita salah, suami itu tidak brutal. Tidak dikit-dikit langsung ngambil kayu, langsung main tangan, enggak ya. Jadi, suami yang ideal itu adalah yang dia tetap beretika. Sekalipun kita salah, anaknya salah, tapi cara menegurnya dengan pakai etika. Itu ideal. Ada Bu pada suami kita? Ada, ideal masih ya. Yang keenam,
Menggunakan cara yang baik untuk menasehati istri. Nah, itu tetap etika tadi. Bu, ibu kira-kira kalau marahan dengan suami, terus itu dilakukan di depan anak, malu nggak bertengkar di depan anak? Malu nggak, Bu? Malu. Ini ada saya dua gambaran. Ada seseorang mengatakan begini. Bagi saya tentu ini adalah pembelajaran. Ada orang mengatakan begini, Bunda, ini ahli loh yang ngomong. Kenapa para orang tua untuk berkasih sayang malu di depan anaknya, tetapi ketika marah-marahan, pukul-pukulan tidak malu di depan anak? Ngerti nggak, Bu, maksudnya? Urusan berkasih sayang dia, ya, mau pergi kerja, mau cium pipi suami malu. Padahal itu simbol kasih sayang. Tapi giliran marahan, ngambil pancing melayang, ngambil pukul-pukulan, itu nggak malu. Sebenarnya yang mesti lebih malu yang mana? Bu, sebenarnya yang mesti lebih malu yang mana? Yang kekerasan. Ini jangan sampai terjadi di kita. Mau salam suami, cium pipinya pergi kerja, kita malu, ada anak, kan gitu. Giliran udah selisih paham, panci melayang, ya, kata-kata semua itu nama-nama kebun binatang tuh di absen. Jangan sampai, Bu, itu terbalik, ya, itu terbalik. Nah, jadi rumah tangga yang ideal itu, termasuk pasangan yang ideal, ketika menasihati adalah dengan kata-kata yang baik. Termasuk yang pertanyaan Ibu tadi. Nah, kalaupun istri menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan cara yang baik. Begitu juga dengan suami. Yang ketujuh, suami yang ideal itu ciri-cirinya adalah tulus mencintai istri. Begitu juga dengan istri. Istri kalau mencintai suami, jangan kalau ada uang abang sayang, nggak ada uang abang, bahaya. Waspadalah. Jadi ternyata kalau yang 7 ciri-ciri ini ada pada suami kita masing-masing, banyak-banyaklah bersyukur. Ya Allah, terima kasih, ternyata suami saya ini termasuk suami yang ideal ya. Maka harus saya pertahankan. Jangan sampai suami berpaling ke lain hati. Begitu ya kira-kira ya, Bu, ya. Bagaimana Ibu Ketua? Waktunya sudah lewat ya? Pas? Oke, Bunda, berarti pertanyaannya kita udah cukup ya? Oke, Bunda. Baik, kita tutup dengan doa bersama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua bapak ibu kami, ampunilah dosa bapak ibu mertua kami, ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa para guru dan para pemimpin kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala yang sia-sia, jauhkan kami dari segala penyakit hati, jauhkan kami dari umur yang sia-sia, jauhkanlah kami dari kebencian, perselisihan, kemarahan, kedengkian. Ya Allah ya Rabb, jauhkan kami dari segala sifat-sifat yang tidak Engkau sukai. Ya Allah ya Rabbana, sucikanlah hati kami, bersihkanlah hati kami, agar kapanpun saatnya kami kembali kepadamu ya Allah, kami pulang dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan ya Allah kami jadi manusia terbaik, yaitu sebaik-baik hamba-Mu adalah yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Sebaik-baik hamba-Mu adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami bisa menjadi istri yang soleha, izinkan kami menjadi istri yang menjadi penyejuk hati,
penyejuk hati bagi suami kami. Izinkan kami jadi ibu yang menjadi penyejuk hati bagi anak-anak kami, menjadi anak yang penyejuk hati buat orang tua kami, menjadi menantu yang menjadi penyejuk hati bagi mertua kami. Ya Allah, tutupilah aib kami, tutupilah kekurangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, izinkan ya Allah, sekecil apapun perbuatan kami, senantiasa Engkau memberikan pahala, memberikan ganjaran, dan Engkau memberikan keriduan-Mu ya Allah. Ya Allah, beri kami keselamatan, baik kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Izinkan kami bisa meraih rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan izinkan kami ya Allah menjadi orang tua yang menjadi teladan buat anak-anak dan generasi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon